Kak membahas tentang 2025 ini skincare itu seperti apa sih Kak? Jadi pergejolakan skincare tuh sangat banyak ya. Sebenarnya aku tuh agak boleh protes sedikit ya gini. Kadang ada dokter A, B, C, D ngatain produk lain overclaim ini itu. Ya bolehlah kalau untuk kebijakan dimana supaya masyarakat dikasih edukasi tidak salah memilih skincare karena berbahaya untuk wajah ya, misalnya merkuri dan lain-lain. Tapi nanti ini dokter ini jualan juga gitu loh. Itu aku agak terus beberapa kayak dokter atau influencer atau pemilik skincare tuh flexing gitu loh. Kamu mau jualan skincare atau mau pamer kekayaan? Hal-hal yang seperti itu harus sedikit dikurangi ya. Jadi tidak mencontohkan yang baik sih menurut aku. Kalau pamer kasih solusi dong masyarakat yang lagi banyak yang butuh uang dan memang nggak punya biaya. Dibilang kayak menengah ke bawah kayak gitu kan harus dikasih solusi. Dan aku sendiri juga paling banyak untuk endorsement dan kerjasama adalah produk kecantikan sih. Dan memang untuk tahun ini resolusinya banyak gebrakan skincare baru. Tapi kakak sendiri rutin yang pakai skincare nggak sih kak? Ya itu kewajiban sih, kayak makan sih, tapi aku lebih ke moisturizernya, jadi memang harus ada gitu. Biasanya menghabiskan budget berapa kalau untuk kakak suka treatment nggak sih? Kalau treatment bisa 20 juta sampai 100 juta sih. Makanya orang selalu bilang, tapi ini wajah aku walaupun di penjara juga kan kemarin aku nggak ada yang kayak rusak juga sih, memang dari muka aku sendiri nggak ada masalah. Dan memang kalau menurut aku investasi wajah itu penting ya. Sebenarnya aku tuh juga dapat komplain dari masyarakat ya, lu tuh cantik tapi lu harus bisa lebih kurus kayak gitu-gitu sih. Tapi aku tuh selalu kayak gini ya, buat apa kurus kalau cowok juga nyakitin aku sih gitu ya. Mungkin kalau udah dapat soulmate yang benar-benar mencintai aku ya di situ fokus terhadap my body. Tapi punya pengalaman. Nah, namanya di Jakarta ini mana tahu laki yang tulus dan modus, susah. Kak, terkait yang dokter yang edukasi itu apakah perlu dia hanya cuma mereview doang atau emang harus ke BPOM juga Pak untuk produk yang dia review itu? Sebenarnya gini ya, kadang ini juga PR penting untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan. Maksudnya ketika skincare itu tuh udah izin BPOM itu mungkin satu yang izin, yang lain-lain nggak tahu. Jadi memang harus ada sidak. Jadi kalau dia harus rajin medsos juga dong BPOM. Mana skincare yang sekiranya rajin jualan, ya mereka harus benar-benar datangin loh. Ini bener-bener nggak semua udah terdaftar. Takutnya ada masyarakat yang mungkin minim edukasi, asal pakai aja. Bayangin loh kalau kita salah pakai skincare, kulit kita itu bisa kena merkuri loh, bahaya, hidroquinone dan lain-lain lah seperti itu. Tapi untuk etikat diri itu seperti apa sih Kak? Kalau yang kakak tahu sendiri? Enggak, aku tuh sebenarnya gini ya, kalau di skincare tuh aku belajar contoh kayak skin barrier tuh apa misalnya. Kan aku juga lulusan fisika ya, otomatis aku belajar eksak ya, sains dan lain-lain. Aku nggak segitu mempelajari kartu biru, ini izin, bahkan mungkin SIUP, surat izin usaha, ini PT, aku belum segitu paham secara detail karena aku juga bukan seorang dokter sih. Oke, Kak Lina, ngomongin tentang skincare nih, saya dengar-dengar nih Kak Lina lagi dekat sama Kak Maharani nih, katanya pengen dijadikan endorse beberapa klinik kecantikan, bener nggak tuh? Kalau Kak Maharani, ya aku tuh bilang dia tuh punya heli loh, dan aku mau diajak naik heli di Bali. Ya aku tuh appreciate siapa sih yang nggak tahu Maharani. Dan aku bersyukur dia mau bekerja sama dengan aku. Dan launchingnya itu di Februari. Minta doanya untuk rekan-rekan media, semoga Kak Maharani makin sukses. Oke, menurut Kak Lina, Kak Maharani sosoknya seperti apa sih kalau boleh tahu? Dia tuh tahu loh tentang aku semuanya. Jadi waktu kita DM-an itu dia tuh Kak Lilu itu kan artinya panggilan sayang ya. Berarti beberapa orang yang kayak fans, yang deket atau keluarga. Terus dia manggil aku kayak gitu, yang habis itu aku bilang gini ya, nanti aku ada loh brand baru dan dia ada 180 klinik ya. Nanti Lina Mukherjee bebas perawatan di sana, jadi aku nggak usah bayar lagi untuk perawatan. Dan dia tuh kan udah gini, dulu aku pernah di endorse produknya DMX ya. Itu distributor seluruh Surabaya, Kalimantan, Bogor itu tuh undang aku sih. Jadi aku tuh udah tahu jam terbangnya dia, bahwa dia ini udah punya jam terbang yang sangat baik kalau untuk skincare sih. Jadi aku nggak ragu untuk kerja sama dia. Dan ada satu hal lagi yang bikin aku sangat bahagia. Dia tuh bilang kayak gini, Kak, kalau ngundang artis Bollywood India gimana gitu. Nah impianku, aku kan udah wawancara artis ya. Wawancara artis udah, ketemu mereka udah, masuk rumah mereka udah, yang belum kan jadi bintang iklan bareng mereka. Nah ini sebuah momentum yang 2025 ini amazing banget dari Tuhan ya. Maksudnya setelah aku kemarin terpuruk banget, kalau aku bisa jadi bintang iklan sama artis Bollywood itu bener-bener dream come true sih. Jadi aku appreciate dan aku terima kasih sama Kak Maharani. Dan dia nanya, emang kamu bisa ya bawa artis, kebenaran bawa Sahrukan kan teman aku di India, dan aku bisa bahasa India untuk negosiasinya nanti kayak gitu. Udah berapa lama Kak kenal sama Kak Maharani? Ya cuman kenal-kenal gitu aja sih dulu.
nggak yang deket-deket banget, cuman ya tahu lah pasti kita pernah chat apa gitu, tapi bukan temen sih. Cuman yang kali ini ya karena kita juga ada kebutuhan bisnis, gini ya, hidup itu pasti setiap orang punya kebutuhan sih. Jadi kayak gitu ya, kebutuhan bisnis, dianya pinter, pengalamannya banyak, dan aku juga senang dengan kinerja dia, ya cobalah kita menjadi teman yang baik. Oke, Kalina ini dipercaya nih bisa menggunakan 180 outlet ya katanya ya. Iya ya. Iya, yang buat perawatan segala macam. Berarti kan sosok Maharani itu telah mempercayai Kalina tuh. Mungkin gue percaya banget sama lu, ya, lu bantu gue dah untuk meng-up usahanya. Gimana melihat itu Kalina? Gini loh, ini ada orangnya Maharani bilang nggak semua artis terpilih loh atau influencer. Jadi Lina Mukherjee berarti kan terpilih. Ya aku seneng aja gitu, karena dia namanya besar loh di Indonesia untuk dunia skincare-an, siapa yang nggak tahu dia. Ya aku merasa kayak bangga aja gitu sih. Seneng, jadi excited, nggak sabar untuk Februari sih untuk lihat produknya kayak apa. Kalau untuk 180 klinik itu sebenarnya itu kan pecahan yang sebelumnya, cuman diganti nama. Kak, tadi ngomong masalah artis Bollywood yang mau diundang, kira-kira dari kakak sendiri sudah ada rekomendasi siapa gitu artisnya? Sebenarnya gini ya, kalau artis India tuh paling ngetop ya pasti kita Kajol, Kareena Kapoor. Tapi yang jadi masalah itu pencinta film India ini kan yang taunya Kajol ya. Cuman kalau untuk kecantikan dan lain-lain kan mereka tuh usianya udah gak muda lagi sih. Untuk nama besar ya, tapi kalau untuk yang muda-muda nggak tahu warga Indonesia tahu apa enggak. Cuman ya aku sih nggak ngeliat dari situnya. Yang penting followernya dia banyak, dia bisa menginfluence. Aku sih pengen banget sih anaknya Shah ya. Siapa? Suhana Khan. Jadi Suhana itu kan dia lagi naik daunnya untuk di India dan nama bapaknya besar. Kulitnya kan eksotis gitu juga kan. Jadi kayaknya aku pengen banget sih kalau Suhana yang ke Indonesia. Gak apa-apa lah walaupun bukan Shah Rukh-nya, tapi namanya dia besar sih. Itu rekomend dari aku sih. Apa karena ada nama besar dari bapaknya, saya kakak melihat dia turunnya dari bapaknya? Ya sekarang apa-apa nama besar sih ya. Kan dia nama besarnya di India udah ada juga sih. Sebenarnya kalau kayak Kareena Kapoor masih oke ya, tapi usianya itu nah. Kalau aku tuh pengennya yang kayak gak jauh banget sama aku gitu. Tapi Kareena Kapoor juga nanti ya kita lihat budgetnya juga ya. Kalau Kareena Kapoor tuh memang agak lumayan mahal sih. Karena kita tuh berapa kali ngedatangkan artis Bollywood ya. Kita lihat aja nanti pasarnya, misalnya kayak kita bikin kuesioner di mana artis Bollywood terbanyak yang dipilih netizen, kayaknya itu aja deh. Tapi sudah ada sempat obrolan sama Kak Maharani dan udah telepon, Kak, aku pengen ya impianku tuh bisa pemotretan. Nanti tuh launching tuh udah pemotretan loh. Untuk artisnya siapa yang di Indonesia, artis besarnya kita secret dulu. Nanti tapi udah ada gambaran lah ya. Ada gambaran, aku udah lihat lah. Ada mungkin 3 atau 2 artis besar banget yang namanya grade A. Ya aku termasuk lumayan lah sebagai influencer, bisa berdiri dengan artis itu kan berarti aku di dunia media sosial aku punya grade tersendiri. Dan itu terima kasih kepada follower loh, yang menjadikan kita besar itu ya follower dan rekan media pastinya. Itu jangan telat lagi rekan media ya. Ada dipotong mungkin. Ke resolusi tahun 2025 artinya kan kakak udah ada sinyal nih Kak, di awal tahun yang baik. Banyak job ya. Iya, ke belakangnya pengen seperti apa lagi sih Kak? Kalau aku sama Dinar Kendi rencana kita mau punya bisnis sih berdua. Aku malah ngajak dia, Dinar, aku kan bisa bikin kuku nih, kita bikin salon aja nih, lucu loh. Jadi di setiap Indonesia tuh kita ada setiap Sabang sampai Merauke. Oh iya kata dia, karena aku bisa ngedesain kuku, bisa eyelash semuanya gitu. Salon tuh jangan salah loh, ketika memang rame ya sehari itu bisa loh 50 orang, itu lumayan loh kalau keuntungan 100.000 aja udah oke gitu. Kita harus punya bisnis offline karena di dunia ini, dan aku pengen punya konveksi karena aku bisa jahit. Jadi punya ribuan karyawan, jadi ketika hidup kita tuh harus bermanfaat buat orang lain sih. Itu poin. Ingin membuka lapangan kerja Ya, kan banyak banget orang yang nganggur apa, jadi kita harus membuat gimana caranya orang-orang itu bisa punya pekerjaan sih. Karena aku tahu betapa depresinya ketika nganggur. Kenapa pengennya sama Kak Dinar Kak? Kenapa nggak teman kakak yang lain? Banyak loh teman artis. Tempat deket banget. Teman artis tuh banyak, tapi kan nggak tahu tulus enggaknya. Kadang-kadang kalau artis itu udah grade-nya A, udah tenar, dia tuh cuma ngeliat kita, lu bisa bayar gue nggak sih kayak gitu loh. Jadi mengutamakan materi. Memang materi itu utama. Bahkan nggak punya materi pun kita nggak bisa bergerak ya. Tapi kalau Dinar Kendi aja di penjara dia mau ngurusin aku saat aku masih terpuruk, dia mau, apalagi saat aku punya kayak gitu. Jadi itulah yang temen. Jadi dari sekian orang ya aku cocok aja sih sama dia. Berarti waktu kemarin kakak di dalam itu komunikasi tetap intens dengan Dinar Kendi ya Kak ya? Cuma dia sih. Nah, dan juga membantu waktu kakak di dalam itu seperti apa Kak bantuan yang di... Kadang-kadang ngirimin makanan, tiba-tiba dianya transfer kayak gitu sih. Jadi aku appreciate aja. Sekarang Kak melihat Kak Dinar Kendi sendiri seperti apa sih? Ya sedih lah, dia tuh sebenarnya sama Ko Apek itu sayang ya, tapi Ko Apek itu suka teror dia, kadang ngirim-ngirimin orang kayak gitu loh, kayak menekan beberapa kehidupannya dia.
Ya jadi Dinar itu mungkin kan kok apa kita kan berpikirnya dia walaupun di penjara kan memang disediakan warta khusus ya, jadi bisa nelpon kan. Tapi Dinar ini bisa aja ngerasa risih juga lah kayak di teror-teror gitu. Dan Dinar ini ngeluarin uang tuh udah banyak banget loh untuk perusahaannya kok apa itu hampir 10 M. Banyak loh. Banyak dia berkorban. Invest, jadi dia tuh invest di kapal tongkang itu walaupun memang kapalnya setiap jalan dapat dia 500 juta atau berapa. Tapi duit dia intinya banyak banget. Wajar kalau seperti dia tuh ada stres, ada pusing gitu. Hubungan buat Kak Dinar mungkin kan sekarang Sebagai sahabat. pesan ya sebagai seorang Dinar yang sabar ya. Kemarin 2024 itu sama kamu terpuruk mungkin hilang uang, tapi aku hilang kehidupan. Ya kita ini beda cobaan ya, mungkin kamu hilang materi tapi aku hilang secara mentality kan. Tapi kita percaya di 2025 ini kita harus lebih maju, kita harus lebih sukses dan kita buktikan ke orang gitu loh. Cobaan itu membuat kita untuk cambuk gimana caranya kita menjadi orang yang lebih kuat sih. Tanpa cobaan mungkin kita nggak akan struggle hidup ya, jadi pasti lebih struggle lagi gitu. Cukup 11 menit.